Halo semuanya, kembali lagi ya pada channel ini. Kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan pembahasan SIMAK UI lagi tahun 2017. Ini adalah video kedua untuk SIMAK UI 2017 ya. Langsung aja. Yang nomor 51. Gini ceritanya. Dari reaksi berikut, ini nih reaksinya, seret, sampai H2O, laju awal ditentukan pada suhu 25 derajat Celcius dengan penambahan konsentrasi reaksi yang berbeda sesuai dengan tabel berikut. Oke, ini adalah tabelnya ya. Lalu, laju awal pada percobaan kelima adalah, nah, ceritanya ini udah dikasih nih konsentrasi awal semuanya ya para pereaksinya atau reaktan BRO3-, Br- dan juga H+, lalu ada data laju awal. Lalu yang ditanyain, kalau konsentrasinya sekian, 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 lajunya berapa? Begitu. Karena ini adalah laju reaksi, kita berarti harus mencari order reaksinya terlebih dahulu. Nah, kalau di sekolah biasanya laju reaksi untuk materi laju reaksi ya, ordernya itu ditentukan dengan V1 per V2 sama dengan K, lalu konsentrasi reaktan macam-macam gitu kan. Nah, kalau yang di sini saya pakai cara yang cepat aja ya. Karena waktu kita kan terbatas ya nanti kalau ujian. Nah, cara cepatnya gimana? Gini, ketika saya ingin mencari orde untuk BRO3-, saya tulis dulu ya, orde BRO3-, kalian perhatikan, maka konsentrasi Br- ataupun H+ itu harus sama. Yang sama yang mana? Yang sama adalah yang ini. Yang sama boleh kita coret. Coret aja di sini dulu, oke? Lalu yang tersisa adalah konsentrasi BRO3-, sekian-sekian. Ini baru saya buat pecahan 0,15 per 0,05. Ini konsentrasi ya kan? Konsentrasi berarti dia memiliki orde, ini tak tulis M aja. Itu sama dengan laju awalnya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 4 dan 2,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini boleh kita coret. 7,2 dibagi 2,4 itu hasilnya adalah 3/1. Bentar, 3/1. Yang di sini yang di dalam kurung 0,15 dibagi 0,05 itu juga 3/1 pangkat M. Sehingga kita bisa menuliskan orde untuk BRO3- itu adalah 1. Gampang kan? Lanjut. Sekarang saya ingin mencari orde untuk Br-. Artinya BRO3- dan juga H+ itu harus sama. Yang sama itu yang ini. Bentar. Ini dengan yang ini. Nah, yang sama boleh kita coret ya. Ini saya coret. Yang tersisa berarti konsentrasi Br- ini dan juga yang ini. Saya tuliskan 0,1, 0,10 maksudnya, dibagi dengan 0,20, ini ordenya sama dengan, bentar, lajunya yang ini ya, 7,2, nah hati-hati. 7,2 kali 10 pangkat min 4, sedangkan yang ini 5,76 harus tak buat 10 pangkat min 4 aja. Biar gampang gitu. Bentar, 57,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang ini adalah setengah pangkat N. Kalau yang ini 7,2 per 57,6. Ini hasilnya adalah 1/8 ya. Sehingga ordenya N itu adalah 3. Oke, lanjut. Berarti yang tersisa adalah orde untuk H+ ya. Orde H+ berarti BRO3- dan juga Br- itu harus sama. Yang sama yang mana? Bentar, ini dengan yang ini. Nah, yang sama boleh dicoret aja. Yang tersisa 0,10 dan juga 0,20. Ini sebenarnya boleh langsung kalian sederhanakan aja ya. 0,10 dibagi 0,20 itu adalah 1/2. Di sini tak pangkatin Ki aja. Lalu, lajunya ini. Nah, angkanya udah enak. 10 pangkat min 4, 2,4, 2,4. Berarti kan angka 1 nih. Maka nilai Ki itu adalah 0. Kita udah punya ordernya masing-masing. Lalu karena yang ditanyain adalah laju sebenarnya ya. Saya tuliskan dulu di sini
V itu kan nilai K, konsentrasi BrO3- ini ordernya 1, lalu konsentrasi Br- ordernya 3, sedangkan yang H+ ordernya 0 nggak tak tulis ya. Sebenarnya kita harus mencari nilai K terlebih dahulu, biasanya. Tapi saya nggak mau nyari daripada kepanjangan gitu kan. Maka saya pakai perbandingan aja. Di mana saya ingin menggunakan perbandingan yang ditanyakan di sini dengan data yang pertama aja. Terserah ya sebenarnya mau data yang pertama boleh, data yang kedua boleh. Sehingga yang ditanyain dulu berarti ini V5 per V1 langsung saya tulis ya 7,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan ini berarti konsentrasi masing-masing 0,2 ordernya 1, 0,2 ordernya 3 dibagi dengan ini 0,15 yang ini 0,1 pangkat 3. Oke ya, nah bentar. Ini berarti boleh tak tulis 0,20 kan ya? Nah, 0,20, 0,15 itu sama aja dengan 20 per 15. Kalau disederhanain bisa menjadi 4/3. Sedangkan 0,2 dibagi 0,1, ini tak tulis di sini ya, sama aja dengan 0,2 per 0,1 gini kan? Boleh ya? Alias 2 per 1 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Terus yang ini kita naikkan ke atas. Dikali 7,2 kali 10 pangkat min 4. Oke, kalau bisa ada yang dicoret, coret aja nggak apa-apa. Nah, mana yang bisa dicoret? Yang ini, 7,2 dengan angka 3 boleh dicoret. Ini hasilnya 2,4. Nah, berarti sisanya 2,4 dikali 8 dikali 4 gitu ya. 76,8 kali 10 pangkat min 4. Bentar, tapi di pilihan jawaban adanya kan dalam bentuk ini ya, berarti hasilnya adalah yang B. Selanjutnya nomor 52, larutan yang mengandung 18 gram glukosa dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam 5,55 gram CaCl2 dalam 1000 gram air. Dicampurkan ya, alias ditambahin ya. Setelah kedua larutan dicampur dan diaduk, perubahan titik beku campuran kira-kira berapa? Oke, berarti ini yang ditanyakan adalah delta TF campuran, di mana kita memiliki dua buah zat. Sehingga saya tuliskan delta TF dari glukosa ditambah dengan delta TF dari CaCl2. Nah, ini berarti kedua-duanya kan punya KF ya. KF-nya saya keluarkan, maka yang tersisa adalah molalitas dari glukosa ditambah dengan molalitas dari CaCl2. Nah, jangan lupa dengan faktor Van Hoff-nya. Ini saya kurung lagi. Bentar. Nilai KF-nya 1,86. Nah, molalitasnya kan belum ya. Ini saya tuliskan terpisah. Oke, untuk molalitas glukosa saya tuliskan terpisah. Di sini berarti molalitas glukosa. Massa per mR dikali 1000 per gram pelarut. Oke, hati-hati ya. Massa glukosanya ini adalah 18. mR dari glukosa udah hafal ya, yaitu 180 ditambah dengan, dikali dengan 1000. Nah, pelarutnya ini adalah pelarut yang digunakan glukosa tadi, yaitu 500. Berarti ini 500. Bentar, ini coret, dapatnya adalah 2. Ini coret, dapatnya 0,1 ya. Ya, berarti ini hasilnya adalah 0,2. Ini tak tulis di sini, 0,2. Sedangkan untuk molalitas dari CaCl2, sama massa per mR dikali 1000 per gram pelarut. Massa 5,55, oke, mR-nya bentar. mR-nya belum ada ya, berarti cari dulu nih, mR CaCl2, Ca, bentar mana nih? Oke, 40, sedangkan Cl di sini ditulis 35,5. Dikali 2 berarti 71. Sehingga ini 111. Lalu ini tak tulis gini. Ini 1000 dikali gram pelarutnya. Nah, ini 1000 gram ya.
Berarti ini gini, ini habis sehingga yang tersisa adalah 0,05 molal. Oke, bentar. Hati-hati. Nanti ada faktor Van Hoff ya untuk glukosa. Berarti saya tuliskan 0,05 dikali faktor Van Hoff-nya adalah 3. CaCl2 ya. Bentar, saya tuliskan 3-nya dari mana sih? Dia berasal dari sini. CaCl2 di dalam air, dia akan berubah menjadi Ca2 plus dan 2Cl min. Nah, ini adalah satu ion. Bentar, satu ion. Sedangkan yang di sini adalah 2 ion. Kalau dijumlahin, ada 3 ya, makanya ini menjadi faktor Van Hoff. Sehingga, bentar, ganti warna dulu. Maka ini 1,86, 0,2 ditambah, oke, 0,15. 1,86 dikali 0,35. Hasilnya adalah 0,65. Ini adalah delta TF setelah keduanya dicampurkan. Nomor 53, ini tentang kelarutan KSP ya. Kelarutan dari PbI2 dalam 3 liter air pada suhu sekian adalah 2,85005 gram. Maka nilai KSP pada suhu ini adalah, nah KSP, gampang ya sebenarnya KSP itu. KSP berarti yang kita cari pertama adalah nilai kelarutannya dalam satuan mol per liter. Oke ya, kelarutan itu simbolnya adalah S, rumusnya jumlah mol dibagi volume, sama atau mirip dengan molaritas. Nah, kita adanya kan ini nih, gram, masih dalam bentuk gram, maka kita harus mencari mol ya. Untuk mencari mol, kita membutuhkan nilai MR-nya. Kita tulis aja PbI 2. Nah, ini PbI 2 ya mungkin. Kan ini yang diketahui hanya PB sama I doang. PbI 2. Oke, yang PB mana nih? 207 ditambah I-nya 127 kali 2. Ini 4, nyimpan 1, 4, oke. 254. 254 ditambah 207. Ini 1, ini 6. Oke, 461. Lalu jumlah mol PbI2. Ini masanya 2,805 dibagi 461. Ini hasilnya adalah 0,0006. Ini masih mol ya. Ini kita belum mencari kelarutannya. Kelarutannya ada di sini. Jumlah mol 0,006 dibagi volumenya 3 liter. Oke. Sehingga saya dapat 0,0002. Atau boleh dituliskan 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Yang ditanyakan adalah nilai KSP-nya. Ini gampang ya. Yang penting kalau kita udah tahu senyawa yang diinginkan apa, misal nih ada PbI2, maka di dalam air dia akan membentuk Pb2+ dan juga 2-imin. Sehingga untuk KSP dari PbI2 itu adalah konsentrasi dari Pb2+ dikali dengan konsentrasi imin ini kuadrat. Nah, hati-hati ya. Kalau ini adalah S, ini S, maka ini adalah 2S. Sehingga, tak tulis di sini aja. 2S pangkat 2 dapatnya 4S pangkat 3. Sehingga ini gini, nilai S saya ganti dengan yang ini ya. Maka tak tulis 2 kali 10 pangkat min 3, ini pangkat 3. Dapatnya 4 kali 2 pangkat 3 itu 8. Dikali 10 pangkat min 3 kali 3 berarti min 9. Hasilnya 32 ya. 32 kali 10 pangkat min 9 atau menjadi 3,2 kali 10 pangkat min 8. Gampang banget kan? Nah, kalau yang ini, bentar. Parasetamol. Gini, biasanya kan ini agak kepanjangan gitu kan ya kalimatnya. Daripada kayak gitu, saran saya atau triknya adalah membaca soal yang ada di kalimat terakhir.
Kalimat terakhirnya, jumlah isomer optis aktif pada parasetamol. Nah, jumlah isomer optis aktif berarti kita harus mencari atom C yang kiral. Atom C kiral itu apa? Atom C kiral itu adalah yang mengikat, atom C yang mengikat 4 atom yang berbeda atau mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, saya tunjukkan. Cara gampangnya gini. Jika ada atom C, ini kan senyawa organik nih. Senyawa organik selalu digambarkan modelnya kayak gini. Tidak ditunjukkan karbonnya. Tapi di sini pasti, pokoknya kalau ada ujung model gini ya. Model kayak gini, ini berarti karbon. Ini juga karbon, 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 karbon. Ini juga karbon meskipun di ujung. Pokoknya, kalau ada atom C memiliki ikatan rangkap, berarti dia adalah akiral, alias bukan atom C kiral. Berarti itu bukan yang kita inginkan. Oke, yang ini ikatan rangkap. Ini punya ikatan rangkap. Ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Ini juga. Maka ini sudah pasti bukan kiral, bukan atom C kiral. Sedangkan yang ada di ujung model gini, hati-hati. Ini kan ikatannya baru satu nih di sebelah kiri. Berarti harus ada hidrogen. Maka ini hidrogen, hidrogen, hidrogen. Ada 3 buah atom hidrogen yang diikat oleh atom C ini. Maka otomatis dia bukan atom C kiral. Maka jawabannya tidak ada isomer optis aktif. Gampang ya? Lanjut. Oke, nomor terakhir untuk video kali ini ya. Yang ini, energi yang terlibat pada reaksi. Oke, dari natrium solid berubah menjadi Na plus gas plus elektron adalah energi, sublimasi, dan afinitas elektron. Nah, sebenarnya ini udah kelihatan ya, di mana afinitas elektron itu pengertiannya, saya tulis di sini adalah energi yang dilepaskan untuk menarik satu elektron dari luar, menarik elektron. Bentar, dari luar. Yang artinya, ini misal saya punya nih, atom X. Dia menarik elektron, maka dia berubah menjadi anion. Oke ya, sedangkan yang di sini elektronnya dilepas. Sehingga ini jawabannya salah. Oke, afinitas elektron adalah energi minimum yang diperlukan. Nah, ini udah beda. Untuk melepas satu elektron, nah ini beda. Maka ini jawabannya adalah salah. Salah-salah jawabannya adalah yang E. Gampang ya? Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di video selanjutnya ya. Semangat!